Eh, Hobi sekali masyarakat kita ini ya, tangkap, tangkap, tangkap ya. Padahal yang melakukan pelanggaran hukum adalah yang memprovokasi agar Rocky Gerung ditangkap. Kenapa begitu? Terlepas dari soal konsekuensi sosial yang dikatakan Budiman Sujatmiko tadi ya, terlepas apakah itu menghina atau tidak, maka one thing for sure adalah kalaupun itu dianggap menghina, maka itu adalah delik aduan. Tidak ada lagi pasal-pasal penghinaan terhadap kepala negara. Karena sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 134 KUHP dan seterusnya, itu sudah dinyatakan inkonstitusional, tidak memiliki kekuatan hukum, alias bertentangan dengan konstitusi pada tahun 2006. Jadi tidak ada alasan lagi bagi para penegak hukum untuk menangkap orang karena dianggap menghina presiden atau menghina kepala negara. Lalu bagaimana kalau misalnya kepala negara merasa terhina, presiden merasa terhina? Ya kalau dia merasa terhina, merasa dirinya dicemarkan, maka yang bersangkutan memiliki hak sebagai warga negara Indonesia untuk mengadukan masalahnya kepada penegak hukum. Sebagaimana kalau tidak salah SBY pernah melakukan itu ketika hadir ke Polsek untuk melaporkan pencemaran nama baiknya. Jadi berlaku azas equality before the law. Jadi tidak ada lagi yang namanya polisi main tangkap karena menganggap seorang warga negara telah menghina presiden. Jadi kita harus paham soal seperti itu. Kalau soal sanksi sosial kita serahkan saja ke masyarakat ya. Apakah masyarakat lebih mencintai Budiman Sujatmiko atau lebih mencintai Rocky Gerung, ya kita serahkan saja kepada masyarakat. Apakah benar Rocky Gerung pengecut, apakah benar Budiman Sujatmiko, kita serahkan kepada masyarakat karena itu sifatnya relatif bagaimana penerimaan masyarakat. Tapi one thing for sure, sebagai orang hukum saya ingin mendudukkan masalahnya. Jangan sebentar-sebentar tangkap, sebentar-sebentar tangkap, sebentar-sebentar tangkap. Malah netizen yang menyuruh tangkap Rocky itulah yang harus ditangkap. Karena dia sudah memprovokasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Dan itu bukan delik aduan sehingga polisi bisa bertindak. Tapi kan itu pun rasanya terlalu berlebihan juga kalau kita minta polisi menangkap orang yang memprovokasi. Saya pun pernah diprovokasi misalnya, bahkan oleh pejabat istana. Tangkap A, tangkap B. Itu sebenarnya provokasi dan itu melanggar hukum. Itu adalah tindak pidana. Cuma orang nggak sadar saja kadang-kadang. Dan saya pun bukan orang yang suka sekali mengadukan orang agar ditangkap ke pihak kepolisian atau ke pihak yang berwajib. Karena kita mau menjunjung negara hukum, negara demokratis. Jadi kalau kita mau bermain di media sosial, mau negara kita demokratis, janganlah suka menggunakan kata-kata ditangkap, tangkap, tangkap, tangkap dan lain sebagainya.